Media Israel melaporkan dua pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah halte bus di Yerusalem. 3 orang milisi Palestina berhasil meledakkan tank pasukan pertahanan Israel di Gaza Utara pada Senin pagi kemarin. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, peristiwa penembakan terjadi di sebuah halte bus di Yerusalem, Israel. Ya, akibat penembakan tersebut, 6 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Media Israel melaporkan dua pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah halte bus di Yerusalem. Penembakan tersebut mengakibatkan 6 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian Israel menyebut para pelaku penembakan telah berhasil ditembak mati oleh petugas. Kepolisian juga melaporkan dalam peristiwa tersebut para penyerang menaiki bus yang penuh sesak dan melepaskan tembakan dari dalam bus. Para korban tewas merupakan penumpang yang sedang menunggu bus di halte yang kemudian ditembak dari dalam bus oleh para penyerang bersenjata. Pasca kejadian tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendatangi lokasi penembakan bersama Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Dan sebagai tindak lanjut, pejabat Israel telah menutup sementara lokasi serangan. Dan mulai merazia wilayah-wilayah yang disinyalir merupakan daerah asal para penyerang. Pihak berwenang Israel mengatakan kedua pelaku penembakan diduga berasal dari daerah di tepi barat yang dikuasai oleh Israel. Sebagai sumber untuk IDX. 4 orang tentara Israel tewas dalam serangan milisi Palestina ke sebuah tank milik Kementerian Pertahanan Israel. Tank tersebut berada di dekat pos pertahanan usai melaksanakan operasi di malam hari. 3 orang milisi Palestina berhasil meledakkan tank pasukan pertahanan Israel di Gaza Utara pada Senin pagi kemarin. Akibat ledakan tersebut, 4 tentara pertahanan Israel tewas. Serangan terjadi sesaat setelah pasukan pertahanan Israel tersebut kembali ke markas pada pukul 5 pagi, usai menjalankan operasi malam. Pasca melaksanakan tugas, para prajurit di dalam tank berada dalam kondisi siaga dan melakukan pengecekan situasi di sekitar tank. Namun serangan oleh 3 orang milisi Palestina kemudian terjadi dan 4 orang di dalam tank tak bisa menghindar dari serangan milisi Palestina ke arah tank yang berada di dekat pos pertahanan Kementerian Pertahanan Israel itu. Para milisi dengan cepat mendekati tank dan menembak ke arah tentara yang berada di dalam tank dan kemudian melempar bahan peledak dari jarak dekat. Kematian keempat tentara tersebut menambah jumlah korban tewas dari pihak Israel menjadi 904 sejak dimulainya genosida di Gaza. Berbagi sumber, IDX Channel. Bandara Heathrow di London telah kembali beroperasi penuh pada Senin malam waktu setempat usai pemeriksaan menyeluruh yang menyatakan tidak ditemukan material berbahaya yang mengganggu operasional bandara. Pihak pengelola Bandara Heathrow melalui media sosial mengumumkan bahwa tim layanan darurat telah mengkonfirmasi Terminal 4 Bandara Heathrow telah dinyatakan aman untuk dibuka kembali. Pihak bandara pun akan memastikan seluruh penerbangan beroperasi sesuai dengan jadwal. Sebelumnya pada Senin kemarin, Brigade Pemadam Kebakaran London merespon laporan adanya potensi material berbahaya di Terminal 4 Bandara Heathrow, London. Akibat adanya laporan tersebut, layanan check-in di Terminal 4 sempat ditutup dan dilakukan evakuasi sementara terhadap para pengguna bandara. Pemerintah Turki merilis peta jalan ekonomi terbaru yang memproyeksikan inflasi akan turun secara bertahap dalam 3 tahun ke depan. Inflasi diperkirakan mencapai 28,5% pada 2025, lalu 16% pada 2026 sebelum akhirnya turun ke level 1 digit pada 2027. Pemerintah Turki merilis peta jalan ekonomi terbaru yang memproyeksikan inflasi akan turun secara bertahap dalam 3 tahun ke depan. Pemerintah menegaskan tujuan utama kebijakan adalah menekan inflasi dan menciptakan stabilitas harga setelah tekanan panjang akibat kebijakan moneter non-ortodoks era Presiden Tayyip Erdogan. Data resmi terbaru bahkan mencatat inflasi Agustus tembus hampir 33%, lebih tinggi dari perkiraan semula. Bank Sentral Turki sebelumnya memangkas suku bunga acuan sebesar 300 basis poin pada Juli lalu sebagai bagian dari siklus pelonggaran. Namun gejolak politik dalam negeri termasuk pencopotan ketua oposisi Istanbul memicu guncangan pasar, sehingga upaya pemangkasan suku bunga diperkirakan melambat.
Kondisi ini semakin menantang karena tekanan inflasi tinggi juga menekan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tetap positif. Selain fokus menekan inflasi, pemerintah juga menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 3,8% pada tahun 2026. Target jangka panjangnya adalah pertumbuhan hingga 5% pada tahun 2028, didukung reformasi struktural dan kenaikan PDB potensial sebesar 0,5%. Adapun pemerintah juga optimis dengan lonjakan pendapatan pariwisata yang diproyeksikan naik menjadi 75 miliar US dollar pada tahun 2028, serta ekspor yang menembus lebih dari 300 miliar US dollar. Berbagai sumber untuk IDX. Pemirsa, ekonomi Jepang tercatat tumbuh 2,2% di kuartal 2 2025 lalu. Adapun saat ini perekonomian Jepang dihadapkan pada ketidakpastian politik pasca pengunduran Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan pemberlakuan tarif resiprokal. Pemerintah Jepang hari ini melaporkan angka revisi perekonomian sepanjang kuartal 2 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 2,2% secara tahunan. Angka revisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembacaan awal pemerintah untuk periode April hingga Juni 2025. Angka revisi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2% di kuartal 2 2025 melampaui perkiraan median ekonom dan pembacaan awal pertumbuhan yang sebesar 1%. Sementara itu, secara kuartalan, produk domestik bruto Jepang tumbuh 0,5% atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan median dan estimasi awal yang mencatat kenaikan 0,3% secara kuartalan. Meskipun perekonomian Jepang tetap dalam kondisi yang relatif baik, namun meningkatnya ketidakpastian politik dapat mempersulit pembuatan kebijakan dalam beberapa bulan mendatang. Khususnya pasca Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran diri pada hari Minggu kemarin. Pasca lengsernya Ishiba, pemerintah Jepang kini fokus pada pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025, di mana pada periode ini, perekonomian Jepang akan berfokus pada dampak penerapan tarif resiprokal oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, CEO BPI Danantara Rosan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Seawall menarik perhatian sejumlah investor internasional. Perusahaan besar asal China dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta menggarap proyek tersebut. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa menarik perhatian sejumlah investor internasional. Saat ini perusahaan besar asal Cina dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikan untuk ikut serta menggarap mega proyek tersebut. Menurut Rosan, tindak lanjut atas minat investasi tersebut kini berada di tangan badan otorita yang mengelola proyek Giant Seawall. Ada dua company besar yang tertarik dari China untuk partisipasi. Kebetulan saya ketemu langsung karena mereka juga sudah banyak membuat tanggul laut yang besar di China, maupun sudah diajak juga untuk melihat tanggul laut yang di Jepang yang dibikin oleh perusahaan di sana. Jadi habis itu saya sudah serahkan kepada badan otorita untuk menindaklanjuti. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembahasan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang direncanakan bentang di pesisir utara atau Pantura Jawa kepada Presiden Cina Xi Jinping. Pembahasan tersebut dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, tim liputan IDX ini.